Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang teman-teman semua, keluarga SIP FM dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Oasis Obrolan Santri Menginspirasi, yang senantiasa menemani keluarga SIP dimanapun berada setiap hari Kamis di setiap pekatnya pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kali ini teman-teman semua, di siang yang cerah ini, saya Muhammad Najmi akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang santai bareng teman kita yang sebelumnya juga memandu Oasis di episode berikutnya, yaitu Arif Sultani. Selamat siang Arif. Selamat siang Najmi. Apa kabarnya Arif? Alhamdulillah sehat. Semenjak liburan ini alhamdulillah lebih fresh gitu. Semenjak liburan ya Arif. FYI teman-teman semua, di masa liburan. Sekarang kita sedang berada di masa liburan sejak tanggal 22 bulan lalu, dan akan kembali ke asrama tanggal 15 atau tanggal 14 Juli. bulan ini. Namun untuk demi teman-teman semuanya, keluarga SIP dimanapun berada, kami tetap menyiarkan Oasis Obrolan Santri Menginspirasi yang tentunya bertujuan untuk menginspirasi keluarga SIP dimanapun berada. Oke Najmi, kita mulai dulu ya dari bincang-bincang kita selama liburan. Iya, Rif. Untuk Najmi selama liburan ini kayak mana sih liburan Najmi selama liburan ya berapa minggu inilah? Liburan kita kan ada 3 minggu nih Rif. Di minggu pertama liburan juga sempat kepotong sama acara milad 20 tahun Hari Salah, kepotong 3 atau 4 hari. Habis itu anak langsung caps ke Padang Panjang, terus ke Bukit Tinggi, rutinnya ke sana main-main aja kan. Habis itu pulang ke rumah bertemu keluarga, birrul walidain, Masya Allah. Terus hari ini baru kali tadi subuh Rif, Ana nyampe dari Kerinci. By the way teman-teman semua, Ana asalnya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berjarak kurang lebih 300 km dari Kota Padang. Jadi ya bisa dibilang Ana merantau lah, sekolah di perguruan Islam Hari Salah ini teman-teman. Dan hari ini untuk Oasis, dan juga dikarenakan pada hari ini tanggal 11 Juli 2024 pengurus Badan Eksekutif Siswa Hari Salah MA diminta untuk hadir lebih awal dibanding teman-teman lainnya untuk mempersiapkan penyambutan kepada siswa-siswa baru. Kan bentar lagi udah tahun ajaran baru nih Ref. Jadi siswa kelas 10 dan kelas 7 SMP bakal ada yang datang nih. Juga kita mempersiapkan kedatangan adik-adik juga kan, untuk mempersiapkan acara rondon acara lah untuk persiapan Matsama dan juga MPLS di minggu depannya. Ya, segala macamnya lah dipersiapkan agar bisa berjalan sesuai rencana semua acara kita. Untuk keluarga SIP gimana nih liburannya yang mungkin semoga menyenangkan. Didengar-dengar juga nih beberapa sekolah udah ada yang curi start duluan nih mau masuk sekolah. Ya, udah ada beberapa yang masuk sekolah terlebih dahulu, dan pengurus-pengurus OSISnya juga kadang di sela-sela masa liburan juga ke sekolah untuk mempersiapkan MPLS di hampir di seluruh sekolah Kota Padang. Di itu ya. Arif, by the way nih Arif, selama liburan 3 minggu kemarin ngapain aja Arif? Sebenarnya sih ngurus isi juga sih, ada acara milad 20 tahun Hari Salah, pastinya. Grand launching buku itu, rekor muri juga. Tadi pas hari Rabu, hari keempat liburan lah, itu ada ngisi nih jadi MC di wisuda Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hari Salah Sumatera Barat, di wisuda pertama perdana ya Ref. Wisuda perdana. Ada angkatan yang diwisudakan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hari Salah Sumatera Barat. Alhamdulillah. Lalu di sela-sela itu juga daftar di SYLC, Student Youth Leader Conference, yang diadain sama Forum OSIS Sumatera Barat. Apa tuh SYLC? Apa tuh? Itu kayak training leadership kepemimpinan untuk para pengurus OSIS Sumatera Barat. Yang diadain oleh Forum OSIS Sumatera Barat. Dari Hari Salah, dari Bes Art Putra itu ada ngutus 2 orang, Arif sendiri sama Sabil yang sebagai sekretaris jenderal. Kami di sana dikasih pemahaman, dikasih pelatihan, dikasih pengajaran, dan juga dikasih tugas kayak beberapa studi kasus. Nanti kami mencari studi kasus sama-sama dari kawan-kawan berbagai sekolah yang ada di Sumatera Barat lewat daring. Nanti kami di sana itu
juga berkumpul nanti dari 75 orang yang daftar itu ada ratusan, tapi yang lulus seleksi tahap pertama 75 orang. 75 orang. Lalu 75 orang itu nanti diseleksi lagi dari 75 orang itu selama karantina minggu pertama jadi 50 orang. Nanti 50 orang inilah yang akan kemungkinan besar akan menjadi pengurus Fosbar berikutnya. Ya, pengurus Fosbar berikutnya. Berarti padat banget nih liburan Arif, nggak healing-healing aja. Kalau Anda bisa dibilang lumayan senggang lah ya. Lumayan rileks walaupun juga kepotong dengan beberapa agenda tapi nggak terlalu padat nih Rif. Apa rasanya Rif di setiap liburan tapi masih ada juga kegiatan-kegiatan atau kewajiban-kewajiban? Enjoy aja atau gimana? Sebenarnya enjoy sih karena kita di liburan itu kan kebanyakan waktunya luang. Mungkin kalau sama keluarga ada waktunya, sama main-main juga ada waktunya. Tapi untuk ngisi-ngisi waktu luang yang kalau kata anak sekarang itu gabut, nah itu bisa diisi dengan agenda-agenda tersebut. Tentunya juga untuk meningkatkan potensi diri kita pribadi ya. Iya. Berbicara tentang kebahagiaan selama liburan nih teman-teman, kita yang bisa berbahagia menikmati masa liburan kita. Namun di belahan dunia lainnya, di belahan dunia sana ada saudara-saudara kita yang jangankan liburan bahkan untuk menghirup udara segar saja kesusahan. Salah satu contohnya saudara-saudara kita di Palestina. Katanya sekarang udah disuruh ada ultimatum dari Israel untuk ngevakuasi lagi ngungsi. Ini sudah hari keberapa henti-hentinya Israel melancarkan serangan ya. Ini bukan lagi tentang konflik antar agama, bukan lagi tentang konflik antar negara, tapi ini sudah masalah kemanusiaan menurut saya. Dari udah bulan Oktober tahun lalu loh Jam, ini udah berapa bulan nih kita hitung nih, udah sekitar lebih lah 8 bulan lebih kurang kita nih, 8 atau 10 bulan. Korban jiwa udah nggak kehitung, berapa air mata yang bercucuran, berapa darah yang bercucuran, kita udah nggak tahu lagi itu ya. Kita patut bersyukur juga Jam, masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan, kesehatan juga. Waktu ini jangankan kita bisa menghirup udara segar, dapat makanan, untuk bermain-main saja kita masih bisa mendapatkannya di Indonesia. Sedangkan ini. Sedangkan saudara-saudara kita di sana maupun bahkan di Indonesia juga ada saudara-saudara kita bahkan untuk mencari sesuap nasi makan sehari-hari aja kesulitan ya Rev. Iya. Tapi alhamdulillah kita menjadi orang yang alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentunya kita tetap membantu sebisa mungkin saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, baik itu dengan dukungan secara materi ataupun ya seminimal-minimalnya jangan lupa untuk selalu mendoakan keselamatan dan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi saudara-saudara kita seiman dimanapun berada. Itu ya DPA. Katanya Zam, kalau kita liburan ini kemarin-kemarin itu teman-teman pada nih lagi ada pesta bola itu kan, nonton bola kayak di Eropa, di Amerika. Mungkin di beberapa teman juga sebagai hiburan juga nih di liburan itu mengisi tersebut. Waktu senggang dengan nonton dengan berbagai macam pertandingan bola, pertandingan dan kompetisi olahraga seperti sepak bola, dan bentar lagi juga bakal ada Olimpiade Paris 2024 ya. Kita doakan kontingen Indonesia dapat medali sebanyak-banyaknya, mencapai target yang ditargetkan lah. Kalau bisa melebihi target malah. Amin. Gimana nih Jam, apakah kita walaupun sudah liburan ini akan terus semangat, walaupun liburan di rumah itu mengendorkan semangat kita atau enggak? Sesuai dengan tema Oasis episode ke-7 hari ini Arif ya. Liburan segera usai, akankah siswa atau santri menjadi lalai? Itu pertanyaan yang sama dengan yang Arif tanyakan, saudara-saudara teman keluarga SIP dimanapun berada. Gimana ya Arif ya? Mungkin pastinya ketika di rumah kita udah dikasih waktu senggang, bebas melakukan aktivitas pribadi, lalu kembali dijadwalkan untuk perpulangan kembali ke asrama, kembali ke sekolah masing-masing, kembali melaksanakan kegiatan masing-masing pada bidangnya masing-masing. Tentunya bakal ada sedikit sedikit butuh adaptasi lagi, butuh pembaharuan niat dong Rif. Soalnya pastinya ya fitrahnya manusia, kebiasaan kita yang 3 minggu ini di rumah bersantai-santai atau jalan-jalan sama keluarga, ketika harus
kembali menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya, baik yang bekerja atau seperti kita sekolah para pelajar, tentunya membutuhkan adaptasi yang lebih lanjut, Rif. Betul ya. Mungkin terkait kelalaian atau bagaimana sikap siswa, bagaimana siswa menghadapi aktivitas setelah liburan, nggak kita bakal habisin di segmen pertama, kita bakal lanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana keluarga SIP, tetap bersama kami di 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di segmen kedua Oasis Obrolan Santri Menginspirasi episode ke-7 bersama saya Muhammad An-Najmi dan Muhammad Arif Sultani. Oke, sesuai yang kita bincang-bincangkan di segmen pertama tadi terkait liburan nih, Ref. Iya. Setelah 3 minggu liburan dengan berbagai bentuk, ada yang jalan-jalan, ada yang di rumah aja, segala macam. Betul. Menurut Arif Sultani nih, orang yang udah beberapa tahun di perguruan Islam Arisalah dan sekarang juga menjabat selaku Presiden Badan Eksekutif Siswa Arisalah nih kan ya. Iya. Apa sih dampak yang terjadi kepada siswa terutama di perguruan Islam Arisalah pasca liburan, setelah liburan? Kita melihat siswa-siswa santri perguruan Islam Arisalah ini setelah liburan aja ya, dari beberapa kali liburan, kalau dihitung tuh udah sering kita liburan, baik liburan semester, akhir tahun ataupun liburan Ramadan. Di sana kita melihat sebenarnya untuk amunisi semangat para siswa ini meningkat karena adanya motivasi atau mungkin karena udah lama banget nggak ketemu orang tua tuh, ketika ketemu orang tua itu bertambahlah energi positif dari diri mereka, Najmi. Lalu tapi terkadang beberapa teman kita siswa-siswa Arisalah ketika baru balik dari liburan itu ada yang down semangat untuk di pesantrennya karena mungkin karena udah kelamaan liburan, udah berminggu-minggu liburannya, udah berhari-hari liburannya, ketemu orang tua, ada yang ketemu keluarga besar di sana. Mungkin ketika baru balik ke Arisalah atau mungkin baru balik ke Arisalah, ada yang baru juga mungkin di sana mereka karena udah dekat kali sama keluarganya karena baru balik dari pas libur ke rumah, lalu rindu sama keluarga, ketemu sama keluarga, bincang-bincang. Lalu ketika balik ke Arisalah, mereka mungkin rasa ingin berkumpul dengan keluarganya itu masih erat, masih kuat gitu. Masih belum lepas dari Masih keluarga belum nih. lepas. Karena udah kelamaan bareng keluarga nih. Akhirnya buat balik lagi ke Arisalah, ke PR, ke asrama kadang susah buat menormalisasi betul, perasaan ya, terutama ya. Ya. Apalagi siswa-siswa baru nih kan, Rif, ya. Ya, apalagi yang baru mungkin SMP baru yang mungkin ini kelas 7 naik kelas 8 itu kan liburannya baru beberapa kali. Nah, di sanalah mereka adaptasi lagi, pembaharuan niat lagi, masih butuhkan motivasi lagi dari abang-abang seniornya ataupun dari ustaz-ustadznya. Itu kan siswa Arisalah secara umum nih, Arif, dari sudut pandang Arif. Kalau Arif pribadi biasanya gimana? Kalau pasca liburan apa yang terjadi di diri Arif? Kankah down semangatnya atau gimana? Kalau dari diri anak sendiri aja, mungkin dulu awal-awal waktu SMP sih masih kayak anak SMP kayak mana kita baru balik ke pesantren aja mah. Tapi kalau kita udah MA nih rasanya ketika balik ke perguruan, ketika balik ke pesantren itu rasanya kita tuh punya 2 rumah aja. Dari rumah kita yang asli sama rumah yang di Arisalah kayaknya biasa aja sih sebenarnya. Kayak kita rumah kita ada 2, di sini kita bisa pindah rumah, di sini pindah rumah lagi gitu. Iya. Kalau semangat Arif down nih setelah atau pasca liburan kan ya maklum aja fitrah manusia kan. Apa yang bikin Arif, gimana cara Arif mengembalikan lagi semangatnya untuk menjalankan kehidupan atau aktivitas bagaimana biasanya? Untuk itu kita pasti di rumah itu ada motivasi dari orang tua aja. Pasti ada motivasi. Mungkin dibilangnya semangat lagi anak, prestasinya, nilainya, akademiknya, tahfiznya itu pasti ada. Itu motivasi pertama. Support system kita yang pertama itu pasti orang tua. Betul. Lalu yang kedua itu kita adanya pembaharuannya. Kita yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita juga setiap kembali ke perguruan Islam Arisalah pasca liburan
selalu diingatkan untuk kembali memperbaharui, dan kalau ada salah-salah niat kita di awal kembali diperbaiki ya Ref. Perbaiki. Karena tujuan kita ke Hari Salah itu untuk mengembangkan diri baik dalam dunia akademik, organisasi ataupun prestasi. Betul. Apalagi orang tua kita nitip kita di sini berharap bahwa anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Gitu ya Arif ya. Kalau dari sudut pandang Arif mungkin seperti itu keluarga sip yang terjadi di siswa perguruan Islam Hari Salah pasca liburan. Kalau menurut saya keluarga sip ya hampir-hampir sama lah, tidak jauh berbeda. Pastinya sebagian besar siswa mungkin tidak di Hari Salah saja, di sekolah-sekolah lain apabila setelah liburan, setelah mendapatkan hiburan yang lumayan panjang ya Arif ya. Iya, berminggu-minggu. Apalagi anak-anak asrama kayak di perguruan Islam Hari Salah menghabiskan waktu sama orang tua, kayak aktivitas sehari-hari yang biasanya dia nyuci sendiri, ketika pulang dia bakal dicuciin sama orang tua. Kayak dia nyuci piring segala macam, hal-hal sederhana, hal-hal sepele tampaknya, tapi ketika dia udah liburan, dia dibantu sama orang tuanya, semua orang tua, apa-apa orang tua. Pas kembali ke Hari Salah, pas kembali ke asrama, itu yang jadi problem. Adaptasi kembali buat lebih mandiri itu sedikit sukar lah ya Rif, karena mungkin terbiasa di rumah sudah kelamaan nih, apalagi libur kali ini panjang kan ya, 3 minggu. Semuanya dikerjain sama orang tua, apa-apa orang tua, nyuci baju orang tua, ini segala macam orang tua. Jadi ya saat kembali ke asrama, yang mana semua hal itu yang awalnya dilakukan oleh orang tua di rumah harus kita kerjakan sendiri. Itu yang kadang bikin diri kita kayak shock gitu Ref. Kayak belum terbiasa lagi, padahal udah sering sebelumnya, udah bertahun-tahun di Hari Salah. Pas pulang ke rumah kita nggak mengerjakan aktivitas yang sama dengan di Hari Salah, semuanya lah, baik itu aktivitas sehari-hari, ibadah dan lain sebagainya. Ketika kembali ke Hari Salah kita perlu waktu lagi untuk menyesuaikan. Dan menurut Ana nih Ref, solusi gimana caranya kita bisa kembali beradaptasi ulang, kembali meningkatkan lagi semangat dari Salah, kembali seperti bagaimana biasanya atau bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Tentunya yang pertama kayak tadi, kalau kita liburan ya jangan sampai semuanya kita serahkan ke orang tua lah Rif. Ya, toh seharusnya kita sebagai anak asrama justru dikasih waktu liburan selain untuk istirahat juga untuk membantu orang tua Rif, membawa budaya kita dari sini ke apa rumah. yang kita punya, apa yang kita sudah biasa di asrama, itu yang kita bawa pulang ke rumah. Seperti ya hal-hal yang seharusnya kita bisa mandiri, nggak perlulah diserahkan ke orang tua, cukup kita habiskan waktu kebersamaan tanpa memberikan mereka beban Rif. Betul, karena kita diharapkan bukan sekedar ahli dalam bidang akademik, dalam prestasi, tahfiz segala macam, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita diharapkan kalau udah di asrama bisa mandiri. Bolehlah kalau sekali-sekali pulang dicuciin orang tua bajunya segala macam, dimasakin pastinya kan ya. Namanya tinggal satu atap. Tapi jangan terlalu membebankan lah, supaya apa? Ya pertama tentunya kita birrul walidain, meringankan kewajiban orang tua, meringankan beban orang tua. Dan yang kedua pastinya juga berguna buat kita, buat apa? Terutama sebagai siswa berasrama nih ya. Supaya pas kembali lagi ke asrama, di mana kita harus melakukan itu semua sendiri, kita nggak keberatan lagi Rif. Soalnya kita di rumah nggak terlalu menyerahkan semuanya ke orang tua. Terus yang kedua, kalau menurut Anda sih Rif, ya sama aja kayak yang antum bilang tadi, di dunia memperbaharui niat. Nggak sekedar memperbaharui, tapi memperbaiki. Kalau ada yang salah ya diperbaiki gitu ya Rif ya. Betul. Selalu kita ingat tujuan kita di Hari Salah, apapun kita berlepas dari latar belakang kenapa kita masuk pesantren, entah itu keinginan orang tua atau keinginan sendiri. Intinya kalau kita udah melangkahkan kaki di perguruan Islam Hari Salah, di kampus kita yang tercinta ini, kita sudah pakai alma mater tercinta. Betul. Yang mau gimana pun, yang kita targetkan itu ya berprestasi dalam segala bidang, dan tentunya tidak berlepas dan tidak jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rif. Tentunya sama satu lagi yang Ana sampaikan tadi Rif, kehidupan kita sehari-hari kita bisa menjadi jauh lebih mandiri. Perlu kita ingat, orang tua kita kayak yang Arif bilang tadi, menitipkan lah bahasanya kita di sini bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersenda gurau aja, bukan untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Bayangin orang tua kita udah banting tulang supaya kita bisa tetap bertahan melanjutkan pendidikan di sekolah, salah satu sekolah terbaik di Sumatera Barat ini. Namun kita sudah diberi kesempatan seperti itu, tidak kita manfaatkan, bahkan kita sia-siakan Rif. Bayangin. Karena orang tua itu ada tujuan juga. Ya, ada tujuannya. Bisa dibilang
dengan menempatkan atau menitipkan anak-anaknya di pesantren atau di sini khususnya di perguruan Islam Arisalah, harapan orang tua salah satunya untuk investasi di akhirat lah. Karena salah satu amal jariah adalah doa-doa anak soleh. Anaknya kan? soleh Jam. Jadi kalau kita rasanya habis liburan terus kebablasan, kebiasaan dengan apa yang kita terima di liburan, main-main aja, keluyuran segala macam. Pada akhirnya di Arisalah kita kembali ke asrama, kita membutuhkan waktu lagi untuk menyesuaikan. Akhirnya ya semangat kita turun, hasil tidak optimal, baik itu di akademik, tahfiz atau kehidupan kita sehari-hari juga mungkin akhirnya bermalas-malasan, nggak karuan, nggak tahu kemana ya kan, arahnya nggak jelas, nggak ada tujuannya. Intinya itu, kita harus ingat apa tujuan kita. Berlepas sekali lagi apa yang melatar belakangi kita masuk ke pesantren, terutama di sini terkhususnya di perguruan Islam Arisalah. Itu sih Rif ya. Untuk itu Jam, bagaimana seorang santri siswa ketika setelah liburan itu, kan kalau menurut kita tadi tuh adanya motivasi orang tua, pembaharuan niat, lalu kita memikirkan bagaimana orang tua nitipin kita ke sini. Lalu gimana nih Jam? Misalkan ketika kita dari salah nih, udah ke pesantren lah pada umumnya, masuk ketika sudah liburan. Di situ kan kita kan rame tuh melihat teman-teman, kan terkadang ada beberapa orang yang tipenya ke bawah lingkungan Jam. Kita melihat teman-teman, mungkin dari beberapa siswa, dari beberapa santri, ada yang udah bisa memperbaiki niatnya, ada yang udah bisa memperbaharui niatnya juga dan menambah motivasi. Tapi ada beberapa orang yang ketika melihat kawannya yang beberapa kurang motivasi atau belum sempat memperbaharui niatnya, dia kebawa juga. Bagaimana tips dari antum nih Jam? Kalau menurut Ana nih Arif, mungkin Ana nggak terlalu ahli nih di dalam hal ini, tapi berdasarkan kebiasaan dan pengalaman aja. Ya gimana ya, berkaitan tentang terpengaruh oleh teman lah, banyak berarti ya kan. Ya tentunya kita di Arisalah, di sekolah berasrama, ketemu 24 jam, pasti ketemu dengan orang yang beragam. Kalau kita nggak punya prinsip pribadi, nggak punya prinsip untuk diri sendiri, ya itu makanya yang kayak Arif bilang akan mudah terbawa arus. Kalau teman-teman ngerjain keburukan, kita tertarik, merasa keren, akhirnya ikut juga. Kalau teman-teman ngelakuin ini, kita ikut juga. Padahal sebenarnya kalau kita punya prinsip pribadi, kembali lagi kita ingat apa tujuan kita di sini, ya pastinya kita nggak bakal ngikutin yang aneh-aneh tuh Ref. Ana pernah dengar orang bilang silakan berbaur tapi jangan sampai pernah melebur gitu loh. Kita bisa berteman dengan siapa saja tapi jangan mengikuti gaya semuanya. Kan kita harus bisa nyaring-nyaring nih Ref. Ya, memfilter apapun semua budaya yang terbawa sama kawan atau apapun. Ya, namun terkadang Rif, sebagai seorang siswa, sebagai seorang santri, kita udah berusaha nih buat menghindari hal-hal tersebut, tapi ya kadang yang namanya iman kadang naik, kadang turun. Tertarik atau tergoda oleh godaan setan, atau tergoda melihat maksiat-maksiat yang dilakukan teman, yang terbawa akan pengaruh buruk selama di rumah, selama liburan, baik itu bermalas-malasan atau hal-hal buruk lainnya lah. Ya salah satu caranya, salah satu tujuan adanya Badan Eksekutif Siswa Arisalah yaitu kita mendampingi para siswa agar tak terjerumus kepada jalan yang salah. Betul tuh Jam. Ya walaupun kita belum bisa menyebut bahwa diri kita adalah orang yang sempurna, tapi apabila ingin menyampaikan sesuatu yang baik harus menunggu menjadi sosok yang sempurna, maka hanya malaikat yang bisa melakukannya. Jadi ya kita bahasanya kita membantu dan mendampingi. Kita nggak mendidik kok, kita nggak mendidik para siswa kok, kita nggak mengatur atau memerintah segala macam, tapi kita bahasanya di sini mendampingi. Kita sama-sama nih di sini. Sama-sama belajar juga. Sama-sama belajar. Sama-sama kita berjuang juga dari salah ini. Untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Sejatinya dengan siswa biasa, siswa lainnya, para pengurus BSR tuh nggak punya perbedaan yang sedemikian besar. Cuman ya kita diamanahkan itu aja. Kalau mungkin dari kualitas atau kemampuan, ya selaku anak Arisalah mah sama-sama aja, sama-sama berkualitas insyaallah lah ya. Jadi itu pertama ya, kita menguatkan iman, berpegang kokoh terhadap prinsip pribadi. Dan tugas Badan Eksekutif Siswa Arisalah untuk membimbing atau mendampingi para siswa lainnya agar tak terjerumus ke dalam jalan yang salah. Begitu juga
juga ada tugas kewajiban para ustadz-ustadz musyrif, musyrifah, ustadz-ustadz guru yang pasti senantiasa akan membina kita apapun yang kita lakukan. Bagaimanapun sifat kita, tanpa lelah, tanpa keinginan untuk menyerah, ustadz-ustazah kita, guru-guru kita pasti akan selalu membimbing kita. Jadi ya kita sebagai siswa tugasnya menerima nasihat dan mengikuti bimbingan selagi hal tersebut tak jauh atau tak lepas dari perintah Al-Quran dan Sunnah, Arif. Oke, begitu keluarga SIP untuk tentang dampak dan bagaimana kita untuk meningkatkan semangat kita setelah liburan. Apakah kita akan lalai ataupun kita bisa menambah kekuatan iman kita, semangat kita untuk belajar di perguruan Islam Arisalah. Untuk pembahasan berikutnya, jangan kemana-mana keluarga SIP dimanapun berada, tetap di sini bersama kami di Oasis episode ke-7 di 105,8 Radio SIP FM. Inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Teman-teman keluarga SIP dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di Oasis episode ke-7 dengan tema ujian liburan telah usai, akankah siswa menjadi lalai? Ya, seperti itu teman-teman semua. Di segmen ketiga atau segmen terakhir ini kita akan membahas masih ya nggak jauh-jauh dari tema nih, Rif. Nah, menurut Arif ya, kan kita udah memasuki tahun ajaran baru, tahun ajaran 2024-2025. Ya, tentunya bakal ada peserta didik baru dong. Baik itu kelas 7 SMP maupun kelas 10 MA. Nah, menurut Arif nih, berdasarkan pengalaman Arif pribadi, waktu awal masuk kelas 7 SMP mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua yang mungkin bakal segera bergabung di SMP Perguruan Islam Arisalah. Apa sih kendala utama yang Arif hadapin dan gimana sih cara Arif ngadapinnya waktu kelas 7 nih? Gini Jam, waktu pertama kali kita kelas 7 itu kan tahun 2019. Di sana kan anak nih dari SD dari Batu Sangkar nih. Betul. Ketika ke Padang pertama kali lihat Arisalah, mungkin sih udah pernah ke Arisalah tapi masuk ke asrama kan. Masuk pertama siswa lah ya. Peserta lomba waktu itu, waktu Arisalah open house-nya. Lalu pas ketika pertama kali nginjakin kaki di Arisalah di hari pertama tanggal 14 Juli tahun 2019, di sana terasa suasana yang agak lain tuh Jam. Yang biasa di rumah ada keluarga ini, di sana tuh ketika kita baru pertama kali melihat orang-orang asing yang ini dari siapa sih, ini dari SD mana sih, dari daerah mana sih, wajahnya ini wajahnya itu gitu. Lalu pas ketika pertama kali di sana, kendala pertama kali itu pasti kawan. Kita belum kenal ya, kita belum kenal, kita belum tahu dia siapa, yang SD sama anak pun nggak ada. Lalu caranya pertama kali itu ya kenalan dulu. Soalnya kalau kita mengakrabkan diri, karena soalnya kalau kita nggak akrab sama orang-orang baru, sama-sama kawan-kawan yang baru kenal itu ya diri kita kayak terkucilin gitu terasa terintimidasi padahal enggak. Kitanya aja yang malas kenalan padahal ya. Lalu yang kedua kendalanya pasti dari segi agenda. Kita di rumah terbiasa waktu SD pagi dikasih sarapan sama orang tua, lalu dianterin sekolah. Intinya bisa dibilang dilayani lah tibanya Tapi sampai di Arisalah harus ngelakuin semuanya sendiri. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa tuh yang Arif lakuin bisa memanajemen waktu untuk menghadapi kegiatan yang padat dan harus dilakukan secara mandiri? Yang pertama pasti kita harus menyusun dulu Jam. Kita tengok di sekolah jam berapa sampai jam berapa, di masjid jam berapa sampai jam berapa. Karena waktu senggang itu kan kalau kita merasa sebagai anak salah kan waktu senggang itu sore sama malam. Malam habis isya mungkin setengah 8 atau jam 9 ke atas sampai waktu tidur ataupun sore. Nah, di sanalah waktu-waktu senggang tersebut mungkin untuk nyuci, untuk mandi, lalu untuk ngerjain PR ataupun untuk membagi dengan kegiatan organisasi lainnya atau kita mungkin ikut di bidang-bidang acara-acara lainnya. Gitu ya Arif ya. Kalau menurut Arif kan seperti itu tuh. Kendala pertama adalah pergaulan dan kegiatan yang padat yang berbeda sekali lah dengan di rumah maupun di rumah kita sekolah, tapi tetap beda aja kalau udah berasrama kan ya, 24 jam di sini diatur semuanya. Kalau menurut Ana sih pribadi Arif, salah satu kendala paling besar untuk siswa baru terutama di sekolah berbasis asrama atau pondok pesantren biasa disebut,
pastinya tuh jauh dari orang tua, Ref. Jauh dari orang tua. Homesick kadang-kadang tuh. Apa- Bahkan pengalaman pribadi nih, Ref. Seminggu pertama setelah berpisah dengan orang tua, Ana masih full nangis setiap malamnya. Karena jauh dari Kerinci. Karena ya. jauh dari Kerinci, jauh dari orang tua, ngerasa kayak ini nih dunia lain ya Allah gitu lah. Bakal nggak ketemu lagi sama orang tua. Mikirnya kayak gitu, padahal mah waktu itu ya kelas 1 SMP, kelas 7 setiap minggu masih dikunjungi, masih bisa ketemu orang tua, tapi ya namanya orang yang nggak pernah pisah sama emak bapak, terus tiba-tiba merantau jauh yang sekolahnya bahkan juga nggak ada orang yang kenal gitu loh. Kalau Arif tadi kan nggak ada teman se-SD. Kalau Anarif bahkan teman sedaerah tuh nggak ada, cuman 1-2 itu pun nggak akrab ya kan. Jadi itu kendala utama. Tapi kalau masalah pergaulan atau kawan, Ana nggak terlalu berat sih, biasa-biasa aja. Terus ya yang pastinya menjadi problematika semua siswa baru lah ya, kelas 7 SMP adalah perbedaan padatnya kegiatan antara di rumah sama di apalagi SD. Antara SD sama SMP aja udah beda jauh kan ya, apalagi betul. antara SD sama SMP yang berasrama jauh lagi. Jadi perlu diri yang kuat, perlu hati yang kuat untuk bisa beradaptasi. Betul. Karena kita bakal selesai mungkin lolos seleksi untuk menjadi siswa, tapi ada seleksi yang jauh lebih berat, yaitu seleksi selama kita di sini. Akankah kita kuat bertahan sampai 3 atau 6 tahun? Betul. Atau justru kita mengalah nih, kita nyerah karena nggak kuat dengan seluruh kegiatan Kadang pada banyak juga tuh nggak cuma di Arisalah tapi juga di sekolah-sekolah berasrama lainnya. Betul. Pada pindah karena nggak kuat dengan padatnya kegiatan. Ya tentu inti dari padatnya kegiatan adalah kita bisa mengatur waktu lah ya. betul Ref, ya. Jam. Walaupun kadang 1-2 pasti ada kelalaian manusia, tapi sebisa mungkin kita mengatur waktu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, nggak terlalu bermalas-malasan. Ya bedakanlah kalau untuk siswa baru SMP ya, bedakanlah sekolah biasa, sekolah umum, sekolah waktu SD dulu sama Full sekarang day. sekolah berasrama. Walaupun Betul. full day pun kalau dibandingin sama sekolah berasrama masih sangat jauh. Terus untuk siswa-siswa baru, mungkin ada nih pendengar kita keluarga SIP yang bakal jadi siswa kelas 7 SMP Perguruan Islam Arisalah, atau ada adiknya atau ada keluarganya, sepupunya. Pesan dari saya, jangan terlalu berat, jangan terlalu bimbang masalah jauh dari orang tua. Karena sebagai lelaki ya terutama, kita pasti bakal jauh dari orang tua. Betul. Ya bedanya paling cuman kita bakal, kalau kita sejak SMP berarti kita lebih cepat jauh daripada orang tua dibanding orang lain. Betul Jam. Dan plusnya kita akan lebih mandiri kalau kita berhasil ya bertahan pada prinsip diri kita sendiri. Kita bakal lebih mandiri jika kita nggak terlalu dekat dengan orang tua. Karena kalau udah dengan orang tua biasanya kita bakal difasilitasi segala macam. Ini dikasih, itu dikasih. Sedangkan kalau kita di asrama kita ngerjain semuanya sendiri, dan tentunya kita bakal insya Allah lebih mandiri. Ini Pasti juga akan susah sih Ref, tapi jalani aja. Ini juga kita di asrama ini sebagai modal kita untuk keluar nanti Jam. Betul. Karena kita udah mandiri, terbiasa mandiri di pesantren, di perguruan Islam Arisalah, nanti kita ketika keluar nggak terlalu kesusahan, dan kita masih bisa lah menjadi di luar itu tersebut karena ada pondasi di Arisalah. Di luar itu tersebut kita nggak kan di Arisalah nih kita ditanamin nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Quran, hadis. Nanti ketika kita keluar, di sana menjadi pondasi kita juga untuk bergaul dan beradaptasi di lingkungan baru. Tentunya, karena ya seperti yang Arif bilang tadi, ada nilai moral dan nilai agama yang udah ditanamkan kepada kita siswa perguruan Islam Arisalah. Nah, masih ngomong-ngomong tentang tahun ajaran baru, kan siswa baru nggak cuma kelas 7 SMP nih, Ref. Iya Jam. Ada kelas 10 MA atau kelas 1 SMA lah setara. Apa sih kendala 2 tahun lalu berarti ya, waktu Arif kelas 1 SMA? Yang pertama pasti kita karena adanya mungkin kawan-kawan yang keluar lalu digantikan sama kawan-kawan baru, ada yang tibanya kita tuh diistilahkan dengan eksternal dan internal. Ya. FYI buat teman-teman keluarga SIP dimanapun berada di perguruan Islam Arisalah, apabila kita masuk SMP sini nggak mewajibkan kita untuk meneruskan sampai ke MA perguruan Islam Arisalah. Kita boleh untuk melanjutkan ke SMA lain, dan untuk melanjutkan ke SMA Arisalah, MA perguruan Islam Arisalah, nggak harus dari SMP Arisalah. Jadi ada juga dari SMP luar. Seperti di episode Oasis sebelumnya, Ana pernah ngobrol nih Rif bareng Adam yang merupakan
alumni SMP Negeri 8 Kota Padang yang juga merupakan ketos di sana. Itu menjadi bukti bahwa ya Arisalah juga terbuka untuk siswa selain dari SMP Perguruan Islam Arisalah. Betul. Itu sih ya yang sedikit lebih rumit karena kita yang punya budaya SMP Perguruan Islam Arisalah bertemu dengan orang-orang Dari budaya dari SMP yang dia bawa ya, dari SMP luar. lain. Betul. Meskipun itu juga sekolah berasrama, pesantren lainnya, tapi yang namanya budaya, yang namanya kebiasaan dengan Arisalah punya khasnya sendiri. Jadi kadang ya Rif, kalau menurut Ana yang menjadi kendala waktu sebelum MA kemarin, sebagai siswa yang dari SMP di Arisalah merasa lebih hebat. Nah, sedangkan siswa SMP dari luar nggak mau kalah sama siswa dari dalam. Itu yang menjadi problematika sampai akhirnya sering terjadi perselisihan. Namun kalau kita hadapi dengan kepala dingin, dengan berlapang dada, dengan berbesar hati, ya semuanya teman kok, dari manapun sekolahnya, dari manapun asalnya ya Arif ya. Betul keluarga sip. Jadi untuk pesan keluarga sip semuanya dari kami semuanya, ketika setelah liburan, apapun yang Anda lakukan ketika liburan, bawa yang positif untuk masuk ke sekolah, tinggalkan yang negatif di rumah, karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan di sekolah tersebut tidak akan selalu selaras dengan apa yang kita kerjakan di rumah. Dan diulang lagi, memperbaharui niat, mencari motivasi, apalagi support system dari orang tua, dan yang terakhir menguatkan pondasi iman kita untuk masuk ke perguruan Islam Arisalah. Dan terakhir yang tentunya harus kita ingat, jika kita merasa bosan, kita merasa jenuh, kita merasa suntuk, atau kita merasa lelah, ingatlah ada orang tua yang jauh lebih lelah bekerja banting tulang untuk menyekolahkan kita. Jadi laksanakanlah apa yang seharusnya kita kerjakan, jangan terlalu bermalas-malasan, boleh santai tapi jangan sampai lalai, karena teman-teman semua seperti yang sudah disampaikan oleh Arif dan saya dari awal tadi, tujuan kita bersekolah untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan kualitas atau potensi diri kita pribadi. Betul. Jangan pernah terbawa arus kepada keburukan, tapi bertahanlah kepada prinsip pribadi demi menebar kebaikan. Mungkin itu di episode kali ini. Mungkin hampir 1 jam atau sudah 1 jam kita menemani keluarga Sip dimanapun berada nih Rif. Betul Jam. Keluarga Sip jangan bersedih hati, karena kami akan tetap kembali di hari Kamis pekan-pekan berikutnya, selalu menemani keluarga Sip dimanapun berada. Sekian dari kami. Saya Muhammad Anajmi. Dan saya Muhammad Arif Sultani. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.